Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Nafisati Putri dengan akhiran NIM 2005 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pinjaman KOD. Outline yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama ada definisi dan penggunaan, yang kedua ketentuan syar'i transaksi pinjaman KOD, yang ketiga rukun transaksi pinjaman KOD, yang keempat perhitungan dan penjualan, yang kelima penyajian pinjaman KOD, dan yang keenam kesimpulan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan penggunaan KOD. KOD secara sederhana berarti meminjamkan dana kepada seseorang untuk digunakan dulu lalu dikembalikan lagi di kemudian hari. Dalam terminologi fikih, KOD termasuk akad yang diperbolehkan. KOD ini biasanya dipakai untuk memfasilitasi peminjaman uang tanpa bunga. Jadi peminjam cukup mengembalikan sejumlah uang yang sama tanpa ada tambahan. Karena itu, akad KOD sifatnya sosial, bukan komersial. Artinya tujuannya membantu orang lain, bukan mencari keuntungan. Jadi bank atau lembaga keuangan tidak boleh mengambil profit dari transaksi ini. Selanjutnya ada ketentuan syar'i dari pinjaman KOD. Yang pertama, tidak boleh ada syarat tambahan pembayaran. Jadi kalau meminjam 1 juta, berarti mengembalikan 1 juta juga. Lalu ada juga larangan untuk menunda pembayaran bagi orang yang sebenarnya mampu bayar. Sebaliknya, kalau ada orang yang memang kesulitan, syariat memerintahkan untuk meringankan beban mereka. Misalnya diberi waktu tambahan. Bank masih diperbolehkan untuk menarik biaya administrasi, tapi sifatnya bukan keuntungan, hanya untuk menutup biaya operasional. Selain itu, diperbolehkan juga memberikan sanksi bagi peminjam yang mampu tapi sengaja menunda pembayaran. Di slide ini dijelaskan tentang rukun transaksi KOD atau unsur wajib yang harus ada supaya akadnya sah. Yang pertama adalah transaktor, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad seperti pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Yang kedua adalah objek KOD, yaitu barang atau uang yang dipinjamkan. Dalam praktik modern biasanya berupa uang tunai. Dan yang ketiga adalah ijab dan qabul, yaitu pernyataan kesepakatan antara kedua pihak. Ini bisa dilakukan secara lisan, tertulis, maupun dalam bentuk perjanjian kontrak. Selama kedua pihak paham dan setuju dengan syarat-syaratnya, maka akadnya sah. Contoh kasusnya adalah Bapak Hartanto, seorang pegawai bank syariah yang meminjam dana kepada bank tempatnya bekerja menggunakan skema KOD. Dana ini dipakai untuk membayar biaya masuk kuliah anaknya. Pinjaman ini menggunakan dana intern bank, jadi bukan dari dana pihak ketiga atau dana nasabah. Informasi akadnya mencakup jumlah pinjaman yaitu Rp1.000.000, jangka waktu 4 bulan, dan biaya administrasi Rp10.000. Teknis penghitungan pinjaman KOD. Karena akad KOD tidak dibolehkan mengambil keuntungan, maka angsurannya murni dari pokok pinjaman. Rumusnya sederhana, yaitu total piutang bersih dibagi jumlah bulan pelunasan. Di kasus Bapak Hartanto, pinjamannya Rp1.000.000 dan tenornya 4 bulan. Jadi 1 juta dibagi 4 sama dengan Rp250.000 per bulan. Jadi setiap bulan beliau cukup mengembalikan Rp250.000 tanpa tambahan apapun. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya administrasi. Dalam akad KOD, biaya administrasi itu boleh sebatas untuk menutup biaya operasional, bukan untuk mengambil profit. Biasanya, bank memakai persentase tertentu. Di contoh ini, biaya administrasinya adalah 1% dari total pinjaman. Jadi, 1% dikali 1 juta sama dengan Rp10.000. Biaya inilah yang nanti dipotong saat akad disepakati sebelum dana ditransfer ke rekening nasabah. Selanjutnya, penjualan transaksi pinjaman KOD. Ada 4 situasi utama yang biasanya muncul. Yang pertama, saat akad disepakati. Artinya, bank syariah sudah setuju memberikan pinjaman KOD ke nasabah. Jurnalnya, pinjaman KOD didebit sebesar 1 juta dan rekening nasabah Bapak Hartanto dikredit sebesar 1 juta. Di hari yang sama, bank memotong biaya administrasi dengan jurnal rekening nasabah Bapak Hartanto didebit sebesar Rp10.000 dan pendapatan administrasi dikredit sebesar Rp10.000. Jadi nasabah dapat bersih Rp950.000 tapi piutang bank tetap 1 juta karena biaya admin bukan bagian dari KOD. Yang kedua, saat pembayaran angsuran. Ada 3 kemungkinan yang sering dipakai. Yang pertama, terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran.
jurnalnya, rekening nasabah Bapak Hartanto didebit sebesar 250.000 dan pinjaman KOD dikredit sebesar 250.000. Yang kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Artinya, tanggal jatuh tempo datang tapi rekening nasabah kosong. Bank kasih perpanjangan. Untuk jurnalnya, pinjaman KOD jatuh tempo didebit sebesar 250.000 dan pinjaman KOD dikredit sebesar 250.000. Yang ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran. Misalnya angsuran 250.000 tapi di rekening cuma ada 150.000. Bank ambil dulu yang ada sebesar 150.000, sisanya 100.000 tetap jadi piutang jatuh tempo. Untuk jurnalnya bisa dilihat pada tabel tersebut. Yang ketiga adalah saat penerimaan imbalan. Ini terjadi setelah seluruh pinjaman KOD lunas. Nasabah secara sukarela tanpa paksaan atau syarat memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada bank. Untuk jurnalnya yaitu kas didebit sebesar 275.000, lalu pinjaman KOD dikredit sebesar 250.000 dan pendapatan operasional lainnya dikredit sebesar 25.000. Yang keempat yaitu pembentukan cadangan kerugian pinjaman KOD. Pinjaman KOD harus tetap dikelola risikonya. Jika ada indikasi atau perkiraan bahwa nasabah tidak mampu membayar sisa kewajiban mereka, misalnya karena musibah atau kesulitan finansial yang signifikan, maka Bank Syariah wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN untuk pinjaman KOD tersebut. Setelah kita memahami pencatatan transaksinya, sebagai penutup mari kita lihat bagaimana penyajian pinjaman KOD dalam laporan posisi keuangan Bank Syariah. Berdasarkan PSAK 101 dan PSAK 31, ada 2 poin penting terkait penyajian KOD. Yang pertama, pinjaman KOD yang bersumber dari interbank dan dana pihak ketiga disajikan sebagai pos pinjaman KOD. Ini berarti jumlah pokok utang pinjaman KOD disajikan di sisi aset bank. Yang kedua, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman KOD disajikan sebagai pos lawan pinjaman KOD. Pos lawan ini berfungsi sebagai pengurang langsung nilai pinjaman KOD di laporan posisi keuangan. Jadi, nilai bersih pinjaman KOD adalah nilai pokoknya dikurangi dengan CKPN-nya. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu pinjaman KOD merupakan akad sosial dalam perbankan syariah yang memberikan pinjaman dana tanpa bunga dengan kewajiban pengembalian sesuai jumlah pokok. Dalam pelaksanaannya, bank hanya diperbolehkan mengenakan biaya administrasi untuk menutup biaya operasional, bukan untuk mencari keuntungan. Pengawasan syariah berperan penting untuk memastikan transaksi sesuai prinsip Islam, terutama agar dana tidak digunakan untuk kegiatan non-syariah dan sanksi hanya diberikan kepada nasabah yang sengaja lalai. Secara keseluruhan, KOD menekankan nilai tolong-menolong, kejujuran, dan tanggung jawab sekaligus menjaga keseimbangan antara aspek sosial dan tata kelola keuangan bank syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.